Izin Bu, izin rekan-rekan. Duduk, siap, gerak. Lapor 11 NIA 2, jumlah 26 orang. Lengkap, siap mengikuti pembelajaran per pagi hari ini. Laporan diterima, kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Memulai pembelajaran per pagi hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, baik. Apa kabar semuanya? Firman sama Sudah selesai tugasnya? Ya. Oke. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu masih dengan materi jaringan pada hewan. Iya, jaringan pada hewan. Ya, di mana jaringan pada hewan ini diantaranya ada jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, sebelumnya kalian perhatikan video berikut ini. Oke, apa yang terjadi pada video ini? Apa? Tertusuk duri. Kemudian ngapain? Ketika tertusuk? Berdarah. Kemudian? Ketika tertusuk dia langsung? Kemudian? Melepaskannya. Iya, langsung melepaskannya secara tiba-tiba. Gitu kita kalau kena jarum ataupun kena tusuk duri, gitu ya. Nah, terkejut. Efek dari apa itu sehingga kita bisa merasakan terkejut? Rangsangan. Iya, dari rangsangan. Siapa yang bekerja pada hal tersebut? Iya, saraf. Di antara yang sudah kita sebutkan tadi jaringan pada hewan, termasuklah di situ dari jaringan saraf, ya. Nah, kemudian karena kita tadi tertusuk, merasakan rangsangan, maka disitulah saraf itu kemudian menerima rangsangannya sehingga kita merasakan sakit, bisa berupa gerak cepat ketika disebut dengan gerak refleks, ataupun ada rangsangan yang kita responnya secara lambat. Nah, di situ termasuklah dia jaringan pada hewan, yaitu jaringan saraf. Oke, karena tadi Ibu sudah tanya bahwa pekerjaan yang ditugaskan minggu lalu sudah selesai, karena kita ada 5 kelompok, maka Ibu harapkan bisa presentasi dengan baik. Kemudian yang presentasi lantang suaranya dan teman-temannya tolong menghargai. Untuk itu kita langsung presentasi. Ibu minta ke kelompok Firman, kelompok 3 untuk maju terlebih dahulu. Silahkan. Dua aja. Yang lain silahkan diperhatikan. Ayo silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Pagi. Nah, pertama-tama mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul sini untuk melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Dan kedua, saya ingin berterima kasih juga kepada Bu Fitri selaku guru biologi memberi kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami di sini ingin membahas tentang jaringan pada hewan, yaitu lebih tepatnya jaringan epitel dan jaringan otot. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3. Dengan saya sendiri, Firman Kristopan Simbolon, dan rekan saya Revaldo Barat Purba. Dengan saya Mesalia Aini. Saya Nusum Binta. Dengan saya Percaya. Setelah itu lanjut ke topik yang pertama, yaitu jaringan pipis selapis yang akan dijelaskan oleh Taruna Revaldo. Yang pertama itu jaringan pipis selapis. Jaringan pipis selapis itu memiliki fungsi sebagai perlindungan proteksi jaringan di bawahnya dari paparan dunia luar seperti radiasi, senyawa berbahaya, dan lain sebagainya. Kedua, membantu melancarkan proses penyerapan zat dalam saluran pencernaan. Ketiga, membantu regulasi dan ekskresi bahan kimia dalam tubuh. Yang keempat, membantu pengeluaran hormon enzim
keringan, serta produk akhir lainnya yang dihasilkan oleh tubuh. Yang kelima, sebagai pendeteksi sensasi yang dirasakan kulit. Jaringan pipi selapis terletak di epitelium pipi selapis, terdapat pada alveolus paru-paru, endotelium, mesotelium, lapisan parietal, kapsul Bowman, dan lengkung Henle pleura atau selaput pembungkus paru-paru. Peritoneum atau selaput perut, perikardium atau selaput pembungkus jantung, serta endotelium pada pembuluh darah dan pembuluh limfa. Ciri-ciri jaringan pipi selapis, yang pertama itu bentuk pipi atau tipis seperti lembaran. Yang kedua, inti sel melebar dan menampak seperti cakram. 3, tersusun atas satu lapis sel. Keempat, nampak seperti lantai ubin dengan batas tak teratur. Kelima, berperan dalam difusi, osmosis, filtrasi, dan ekskresi. Dan selanjutnya akan dijelaskan pada Baik, yang kedua ada jaringan otot jantung, yaitu jantung adalah penyusun dinding jantung dan berfungsi sebagai pompa darah yang menuju ke jantung dan sebaliknya. Hal ini mengakibatkan adanya sirkulasi darah di dalam tubuh manusia dan letaknya pada bagian jantung, tepatnya di miokardium atau lapisan tengah jantung. Dan jaringan otot jantung ini berciri, yang pertama itu bentuk sel otot jantung adalah bercabang-cabang dan memiliki banyak inti selnya. Dan yang kedua, letak inti sel berada di tengah serabut. Yang ketiga, otot bekerja sebagai tidak sadar atau dipengaruhi oleh saraf otonom. Yang keempat, tidak mudah lama karena memiliki daya kerja selama manusia masih hidup. Dan yang ketiga dijelaskan oleh Thomson Bintang. Dan yang ketiga ada otot polos. Otot polos berfungsi untuk pada tubuh manusia, memiliki fungsi yang vital bagi keberlangsungan. Beberapa fungsinya seperti mengatur aliran darah dan menyesuaikan pupil saat melihat. Otot polos adalah jenis jaringan pada otot yang berguna untuk memberikan tekanan pada pembuluh serta organ. Dan ada juga letaknya. Otot polos unit tunggal atau visceral terletak di lapisan internal organ berongga seperti ginjal, organ reproduksi, usus, perut, pembuluh darah, kandung kemih, dan hati. Dan ada juga ciri-cirinya. Yang pertama, hanya memiliki satu inti sel yang berada di bagian tengah. Yang kedua, bentuknya gelendong dengan kedua ujung beruncing, beraksi lambat, tidak mudah lelah. Yang ketiga, terdapat pada otot peredaran darah, otot urat nadi, otot usus. Yang keempat, termasuk otot involunter atau otonom. Yang kelima, tidak mempunyai garis melintang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mei. Jaringan otot lurik. Fungsi dari otot lurik berfungsi untuk mengunyah, memperluas, dan menyempitkan rongga hingga menjaga postur tubuh. Otot lurik terdiri dari 30 hingga 40% dari total massa tubuh. Mereka adalah otot yang terhubung ke tulang dan memungkinkan tubuh melakukan berbagai gerakan dan fungsi. Letak otot lurik. Otot lurik terletak pada bagian otot dada, otot paha, otot betis, dan semua rongga tubuh manusia. Ciri-cirinya ada 5, yaitu sel-selnya memiliki serat-serat yang menampakkan bagian gelap dan terang. Bekerja secara sadar, dipengaruhi kehendak kita atau bersifat sukarela. Reaksi kerjanya cepat dan tidak teratur. Otot yang mudah lelah, memiliki banyak inti yang terletak di bagian tengah sel. Terima kasih. Baik, sudah dijelaskan berbagai jenis fungsinya, letaknya, beserta dengan ciri-cirinya. Dan kita juga bisa melihat di sebelah kanan saya ada contoh gambar yang diambil dari internet. Dan sebelah kirinya itu hasil praktek yang kita lakukan sebelumnya. Oke, selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan. Silahkan. Izin bertanya, apakah yang dimaksud dengan jaringan epitel?
Baik, itu aja. Siap iya. Selanjutnya, Siap. Izin bertanya, Taruna Jose izin bertanya dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan involuntar? baik, ada lagi? Saya izin bertanya, saya dari kelompok 5, nama saya Jaskia Marsha Zahra. Jaringan pipis lapis terletak pada endotelium pembuluh darah. Jadi endotelium itu apa? Terima kasih. Baik, tolong izinkan kami diskusi sebentar untuk menjawab pertanyaan yang kalian berikan. Aku yang jawab. Atau gantian. Itu lah pertanyaan. Sudah bisa? Oke, kelompok yang lain perhatikan jawaban dari temannya. Baik, izinkan saya menjawabnya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan epitel? Epitel itu yaitu adalah jaringan yang menutup permukaan luar tubuh, memberikan lapisan serta membentuk organ dalam dan kelenjar tubuh. Sekian. Yang kedua, Jose, bisa diulang soalnya. Apa yang dimaksud dengan involuntar? Involuntar yaitu otot yang bekerja dengan di bawah kesadaran kita ataupun tidak kita sadari, ataupun secara dengan tidak kemauan kita sendiri. Yang ketiga, endotelium yaitu epitel dalam atau sel yang melapisi pembuluh darah seperti epitel dalam. sudah Mas ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada silakan ditutup. Baik, sekian. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan perkataan ataupun apapun. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Tunggu nak, sebentar biar kalian duduk. Oke, nah jadi yang dijelaskan teman-temannya adalah khusus pada jaringan epitel dan jaringan otot. Jaringan epitel apa tadi katanya? Jaringan yang melapisi permukaan tubuh atau permukaan organ-organ dalam tubuh. Jadi dia adanya di permukaan. Kemudian ada jaringan otot yang terbagi atas 3. Otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Tadi temannya ada menyebutkan tentang involuntar. Maksud dari involuntar itu adalah organ tersebut bekerja atau jaringannya tanpa kita sadari. Contoh misalnya usus. Kita tidak sadar kapan usus kita itu melakukan pencernaan. Atau contohnya lagi misalnya jantung. Kita nggak perlu tahu berdetak atau tidak jantung kita bisa bebas beraktivitas, ya. Itu maksud dari tidak disadari. Tapi beda dia dengan otot lurik. Otot lurik itu pada organ yang kita gerakkan memang karena kemauan kita. Contoh misalnya ibu menggerakkan tangan ibu, ini berarti yang bekerja adalah otot lurik. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1. Gininya aja. Itunya biarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Taruna Jose. Nama saya Daniel Arthur. Nama saya Febri. Nama saya Filia Devi. Kami di sini akan menjelaskan mengenai jaringan pada hewan. Yang kami jelaskan adalah jaringan epitel.
Langsung saja adalah jaringan epitel adalah jaringan yang berfungsi menutup permukaan luar tubuh dan memberikan lapisan serta membentuk organ dalam dan kelenjar tubuh pada manusia. Selanjutnya dijelaskan oleh Daniel. Fungsi jaringan epitel sebagai berikut. Perlindung untuk jaringan di dalamnya. Yang kedua sebagai penerima rangsang atau reseptor atau disebut epitel sensori. Yang ketiga sebagai pintu gerbang lalu lintas zat. Jenis-jenis jaringan epitel sebagai berikut. Pipa yang pertama pipi selapis, yang kedua pipi berlapis, yang ketiga kubus selapis, yang keempat kubus berlapis, yang kelima silindris selapis, yang keenam silindris berlapis, yang ketujuh transisional, dan ke-8 kelenjar. Oke. Ciri-ciri epitel squamosum adalah sel-sel yang pertama sel-sel penyusunnya tersusun rapat sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Yang kedua tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa, tetapi mengandung sel saraf. Yang ketiga sel-sel memiliki daya regenerasi yang tinggi. Dan keempat bentuknya sel bervariasi seperti bersisi, bersudut banyak, atau poligonal atau tidak. Setelah itu Firdaus akan menjelaskan contohnya. Contohnya ada epitel squamosum. Epitel ini jenis berbentuk lebaran, sel yang halus dan tipis, yang dapat dilalui oleh molekul dengan mudah. Jaringan ini dapat ditemukan pada lapisan kapiler, pembuluh darah, alveoli, paru dan glomerulus ginjal, dan membran serosa. Jaringan pipis selapis berfungsi sebagai untuk memudahkan difusi atau masuknya zat dan senyawa ke dalam organ. Jaringan epitel pipis selapis dapat ditemukan di pembuluh darah. Yang berikut ada jaringan epitel silindris. Jaringan epitel silindris selapis yang mempunyai globet yang terletak di antara sel-sel yang berfungsi sebagai untuk menghasilkan lendir. Terima kasih. Dan di sini juga ada beberapa gambar contoh jaringan epitel yang kita lakukan, dan ini ada 3 yang kita lakukan praktek kemarin. Dan sejauh ini ada yang ingin tanyakan? Izin bertanya. Ya, silakan. Nama saya Firman dari kelompok 3. Izin bertanya. Di situ kan tertera ada 3 fungsinya. Kalau boleh tahu nih, apa sih fungsi utama epitel? Oh, terus dulu. Apa fungsi utama epitel? Selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Ya. Ronaldo izin bertanya. Kan situ tertera jaringan epitel silindris. Jadi apa yang dihasilkan jaringan tersebut? Oh, yang dihasilkan jaringan epitel silindris. Ya, berikan waktu kami sekitar semenit untuk mendiskusikan apa jawabannya. Diskusi. Oke, jadi kan kita udah tahu jawabannya. Jadi kita di sini baik gaya aja. Jadi kita betul. Yang pertama tadi dari Taruna Firman, apa fungsi utama epitel? Fungsi utama epitel itu adalah melindungi bagian dalam dari tubuh makhluk hidup. Jadi ini fungsi utama epitel itu adalah melindunginya. Baru tadi untuk Taruna Adolf, pertanyaannya apa yang dihasilkan oleh jaringan epitel silindris adalah lendir. Yang dihasilkan oleh epitel silindris ini. Sudah cukup? Cukup. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada. Bu, bisa itu tuh, Bu? Sekian dari presentasi kami. Jikalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Selamat pagi. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya, kelompok Jose dan teman-teman membawakan tentang jaringan epitel. Ya, jaringan epitel itu berdasarkan fungsinya saja kita udah tahu sebenarnya fungsinya apa ya. Udah berdasarkan letaknya.
karena dia letaknya itu di permukaan, baik permukaan tubuh luar ini ataupun permukaan organ dalam tubuh kita, misalnya jantung. Lapisan luarnya itu jaringannya epitel. Sudah pasti dia melindungi apa yang seperti misalnya luar tubuh, berarti melindungi dari radiasi luar gitu. Jadi kalau dia sebelah luar, berarti dia lewat transportasi antara dari luar ke dalam. Ataupun misalnya pada organ tubuh di dalam, karena organ tubuh itu misalnya jantung kan ada rongga di luar dari itu, maka dia melindungi dari luarnya gitu. Melindungi apa yang ada di dalamnya. Itu untuk jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini ada banyak jenisnya. Ada yang selapis, bahkan yang jaringan epitel selapis ini nanti ada juga pipih selapis, ada juga jaringan epitel pipih berlapis. Kemudian kalau dia pipih, udah pasti bentuknya seperti lempengan gitu. Kemudian ada yang bentuknya kubus. Bahkan kubus itu pun nanti ada yang selapis, ada yang berlapis lagi. Nah, berarti kalau dia kubus, apa yang di bayangan kita seperti kubus, maka seperti itulah jaringan ini. Walaupun tidak seperti kubus kalau kita lihat kayu, karena kayu itu lebih keras. Kalau dia jaringan karena kita hewan, maka sel-sel kita tidak memiliki dinding sel. Berarti sel-sel tubuh kita maka akan lebih elastis, gitu ya. Nah, kemudian ada epitel silindris. Bahkan silindris juga ada yang selapis, ada yang silindris berlapis, dan ada yang transisional. Kalau dan transisional berarti gabungan dia. Ada yang epitel pipih, ada kubus di situ bersatu. Itu maksud dari transisional. Oke ya. Nah, selanjutnya maju kelompok 4. 4 mana? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kali ini kami berkesempatan untuk menjelaskan tentang presentasi kami yang berjudul tentang jaringan epitel. Letak jaringan epitel akan dijelaskan pada taruni kami, Pira. Letak jaringan epitel tersebar luas di seluruh tubuh manusia. Bagian ini membentuk penutup di semua permukaan tubuh, rongga tubuh, dan organ penting. Jaringan ini juga merupakan jaringan utama pada kelenjar di tubuh. Jadi, lanjut dengan jenis-jenis. Jenis-jenis jaringan epitel. 1. Pipih selapis. 2. Pipih berlapis. 3. Kubus selapis. 4. Kubus berlapis. 5. Silindris selapis. 6. Silindris berlapis. 7. Silindris berlapis semua bersililia. 8. Transisi. 9. Kelenjar. Baik, adapun fungsi daripada jaringan epitel, yaitu sel epitel membantu melindungi atau menutup organ. Nah, jaringan epitelium memiliki kemampuan regenerasi yang cukup tinggi. Ada epitelium yang rawan terhadap gesekan sehingga permukaan sel akan aus. Adapun yang dapat rusak akibat zat yang dihasilkan oleh bakteri, asam atau asap. Selama sel epitelium mendarat cukup nutrien, sel epitelium akan cepat mengganti sel-sel yang rusak tersebut melalui pembelahan sel. Lanjutkan ciri-ciri. Ciri-ciri dari jaringan epitel. Ada sel-sel penyusunnya tersusun rapat sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Kedua, tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa, tetapi mengandung sel saraf. Yang ketiga, sel-sel memiliki daya regenerasi yang tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan dari kami. Nah, ini adalah salah satu sampel rongga mulut dari salah satu kelompok kami. Sedikit saya jelaskan. Nah, pada cara kerja, pewarnaan, dan kualitas mikroskop kira-kira hasilnya seperti ini. Tampak inti sel di tengah-tengah itu berwarna merah dan organel sel tak nampak.
Nah, sedikit menambahkan, selain itu kami juga melakukan hasil pengamatan dari preparat jaringan hewan yang kering, yaitu jaringan epitel squamosum. Sebelum kami memulai acara selanjutnya, saya mau berpantun dulu. Belajar biologi, habis 3 bab. Tidak masalah, tetap kami semangat. Kami buka sesi tanya jawab. Kami persilahkan dengan hormat. Ada yang mau bertanya? Izin saya memperkenalkan diri, nama saya Taruna Sani Ramadan. Ingin bertanya, apa itu jaringan squamosum? Ya, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Siap, saya izin bertanya. Nama saya Tasya Maharani dari kelompok 5. Tolong jelaskan letak dan jenis-jenis jaringan epitel. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Sudah, kami akan tutup. Ya, pada kali ini kami mohon waktunya sedikit pada rekan-rekan kami untuk menjawab, dan kami akan berdiskusi sebentar. Mohon waktunya. Yang lain perhatikan, bisa dijawab? Siap, sudah. Yang lain perhatikan. Yang telah dilontarkan pertanyaan dari Taruna Sani Harap akan kami tanya tentang yang akan kami jawab tentang apa itu jaringan squamosum. Jaringan squamosum. Jaringan squamosum adalah sel yang lebih datar dibandingkan dengan sel persegi, dan kuadrat-kuadratnya ditemukan di banyak bagian tubuh, termasuk leher, rahim, lapisan kulit, mulut, serta bibir. Ya, yang pertanyaan kedua tentang letak dan jenis-jenis jaringan epitel, yang akan dijawab oleh Taruni Aulia. Baik, pipis lapis terletak di pembuluh limfe, alveoli, dan juga pleura. Nah, kemudian pipi berlapis itu terletak di rongga mulut, rongga hidung, dan juga kerongkongan. Kemudian kubus lapis dan kubus berlapis ini terletaknya sama, yaitu di kelenjar keringat. Kemudian silindris lapis itu terdapat di usus kecil, silindris berlapis itu terdapat di uretra. Kemudian silindris berlapis semu bersilia dan juga kelenjar itu terletaknya sama, yaitu di saluran pernapasan. Dan terakhir yaitu adalah transisi itu terletak di ginjal. Ya, sampai sini sajalah hasil presentasi kami. Sebelum kami menutup presentasi kami, saya mau berpantun lagi. Kerja ke sawah sambil makan ketupat. Di tengah jalan makan manggis. Inilah kami dari kelompok 4. Sekian, karena kami orangnya manis-manis. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dipikirkan untuk korban. Ya. Nah, jadi pembahasannya itu kelompok 1 tadi ya dengan kelompok 4 itu sama-sama bahas jaringan epitel. Nah, di kelompok 4 ini tadi dijelaskan letak-letak dari jaringan epitel tiap-tiap jenisnya, ya. Nah, jadi letak jaringan epitel seperti yang Ibu sampaikan tadi, dia berpengaruh terhadap fungsinya. Contoh, tadi Ibu dengar bahwa jaringan epitel silindris berlapis semu bersilia ya, berlapis semu bersilia. Kalau dia bersilia berarti ada seperti misalnya ini selnya, kemudian ada seperti bulu-bulu halusnya, itu namanya silia. Jadi ini letaknya tadi di mana? Di saluran pernapasan, di saluran pernapasan. Karena dia di saluran pernapasan, artinya dia berfungsi untuk saluran pernapasan itu kan melewatkan oksigen untuk masuk ke paru-paru. Nah, oksigen yang lewat itu kan tidak muluk-muluk oksigen saja kandungannya, udara itu tadi. Ada partikel-partikel lain. Jadi silia di situ berfungsi untuk menyaring. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa letak dari jaringan itu sekalipun berkaitan dengan fungsinya, gitu ya. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2. Kelompok 2 mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jaringan pada hewan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sani Ramadan Arahab dan rekan saya bernama. Nama saya Rayhan Syahputra. Nama saya Angga Saputra Bunte. Nama saya Aldo Rambe. Nama saya Irsandi. Langsung saja kami akan menjelaskan tentang jaringan pada hewan epitelium pada mulut yang dijelaskan oleh rekan kami Irsandi. Ya, yang di sini yang pertama adalah epitel. Jaringan epitel adalah susunan sel-sel khusus yang sama pada tubuh dan bersatu dalam menjalankan fungsi biologi tertentu. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Sel-sel tersusun rapat tanpa atau sedikit substansi interseluler. 2. Beberapa jenis jaringan epitel memiliki tonjolan yang disebut mikrofili. Selanjutnya dijelaskan rekan kami. Adapun fungsi dari epitel tersebut itu sel-sel yang berdampingan membentuk hubungan antar sel halus. Yang kedua, sebagai alat ekresi. Yang ketiga, mengurangi gesekan antara darah dan silindris pembuluh darah, letaknya di seluruh tubuh. Selanjutnya dijelaskan oleh Era. Yang kedua itu ada tulang keras. Tulang keras adalah kulit luar tulang pipa yang padat dan keras serta memiliki sifat kaku. Ciri-cirinya yaitu mudah patah dan retak. 2. Banyak mengandung zat kalsium dan fosfor. 3. Susunan sel tulang membentuk lingkaran konsentris yang berlapis. Selanjutnya, fungsinya dijelaskan oleh Angga. Fungsi-fungsinya adalah yang pertama sebagai alat gerak pasif, yang kedua memberikan bentuk tubuh, yang ketiga penopang atau penyongkong tubuh, yang keempat tempat melekatnya otot, terletak di pergelangan tangan, tulang pangkal kaki dan ruas dan tulang belakang. Lanjut, tulang rawan. Tulang rawan adalah jaringan ikat yang fleksibel namun kuat. Ciri-cirinya yang pertama, struktur jaringannya lebih
lebih sedikit kalsium. 2. Sifatnya elastis dan tentu saja tidak lentur. 3. Susunannya terdiri dari kondrosit dan matriks sebagai saraf dan kandungan dasar. Dan fungsinya dijelaskan oleh Rehan Saputra. Fungsinya melindungi tulang dari sendi. 2. Mengurangi gesekan antar tulang. 3. Menopang struktur tubuh. Letak di hidung dan daun telinga. Sekian saja presentasi kami jaringan pada hewan. Untuk kawan-kawan sekalian, kami buka sesi pertanyaan. Yang bertanya silakan. Izin bertanya. Kan kalian bilang tadi Dari kelompok. Izin perkenalkan, nama saya Raihan dari kelompok 4. Kan tadi kalian bilang ciri-ciri epitel itu ada yang disebut mikrofili. Jadi pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan mikrofili? Terima kasih. Dari kelompok lain ada lagi? Siap, izin bertanya. Ya. Taruna Febri izin bertanya dari kelompok 1. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan kondrosit? Kondrosit. Siap. Ada lagi? Tidak ada? Jadi berikan kami waktu sedikit untuk diskusikan pertanyaan dari kawan-kawan sekalian. Ini kondrosit, ini yang pertama. Ini si Rehan, ini si Timus. Ada lagi? Saya malu bertanya. Apa yang jadi sesat di jalan? Bertanya. Jadi kami akan menjawab pertanyaan dari rekan kami Taruna Rehan Rayyan dari kelompok 4, yaitu apa itu jaringan mikrofili ya? Mikrofili adalah merupakan tonjolan sitoplasma berbentuk silindris. Yang kedua, pertanyaan dari Taruna Febri Firdaus dari kelompok 1, apa itu kondrosit? Kondrosit adalah sel-sel tulang yang membentuk sel tulang rawan. Dah jelas? Ada lagi yang ingin bertanya? Sekian saja hasil presentasi kami. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf karena kesempurnaan cuma punya Rizky Febian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawannya nggak notice. Ya, nah jadi yang dibahas kelompok 2 ya. Ibu lebih tekankan ke jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras karena kita tadi sudah bahas epitel. Nah jadi di sini seharusnya yang dibahas itu adalah jaringannya ya, jaringannya. Tapi walaupun begitu, tadi kelompok 2 sudah menjelaskan tentang apa itu tulang rawan dan apa itu tulang keras. Namun kurang sampai ke jaringan yang mau kita maksudkan. Jadi yang kita bahas di sini itu adalah jaringan tulang rawan dan jaringan tulang kerasnya. Jaringannya berarti susunan atau kumpulan dari sel-selnya. Seperti pertanyaan tadi kelompok siapa yang nanya tentang kondrosit tadi? Ya, kelompok 1 ya. Jadi sel kondrosit itu adalah sel-sel penyusun tulang rawan. Nah, jadi bagaimana dengan tulang keras? Padahal sama-sama jenis tulang. Untuk tulang keras itu nanti sel yang menyusunnya disebut dengan sel osteoblast. Jadi kondroblast, osteoblast. Nah, ada kemungkinan di mana nanti sel tulang rawan itu akan berkembang menjadi tulang keras. Contoh misalnya saat masih bayi dilahirkan itu ada beberapa tulang yang itu masih lunak. Nah, ketika kita sudah remaja atau makin dewasa, beberapa tulang itu akan menjadi tulang keras. Itu menandakan bahwa artinya ada perkembangan dari tulang rawan menjadi tulang keras, gitu ya. Nah, jadi dalam proses itu nanti terbentuklah tulang keras dari tulang rawan berdasarkan perubahan dari sel-selnya. Ya, oke. Untuk itu selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 5. Silakan maju kelompok 5.
Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kesehatan yang telah diberikan kepada kami dan kita semua sehingga kita dapat belajar biologi seperti biasanya. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Bu Fitri sebagai guru biologi kita sendiri dan juga rekan-rekan saya yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jaringan epitel rongga mulut dan jaringan tulang. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Taruna Ivo Bonaventura, dan rekan saya. Dan saya Taruni Tasya Maharani Nabila Purba. Dan saya Jaskia Marsya Ajahra. Nah, seperti minggu lalu kita telah melakukan praktek tentang jaringan epitel rongga mulut dan jaringan tulang. Jadi yang pertama kami akan menjelaskan tentang jaringan pipis lapis. Terdapat pada dinding kapiler dan juga terdapat pada alveolus yang berfungsi menyaring jaringan zat-zat yang hendak masuk ke dalam organ dan sekaligus menghasilkan pelumas. Dan juga berbentuk pipi seperti ubin, kerapatan antar sel sangat dekat. Terdapat pada epitel pembuluh limfa dan endotel pembuluh darah. Dan juga terdapat pada endotelium, mesotelium, pleura, peritoneum, dan perikardium. Dan yang kedua kami akan menjelaskan tentang tulang rawan yang dijelaskan oleh Taruni Tasya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tulang rawan. Baik, nah tulang rawan adalah hasil spesialisasi dari jaringan ikat berserat dengan matriks elastis. Nah, untuk tulang rawan sendiri mempunyai bentuk dan struktur sel, yaitu tulang rawan terdiri dari jaringan padat serat kolagen yang tidak mengandung pembuluh darah ataupun saraf. Untuk letaknya, tulang rawan biasanya terletak pada ujung tulang rusuk, bagian telinga, saluran napas, sela-sela persendian di antara ruas-ruas tulang belakang. Nah, tulang rawan juga mempunyai fungsi, yaitu sebagai penghubung antara bagian tubuh manusia. Lanjut, tulang keras akan dibahas oleh Taruni Marsya. Tulang keras adalah kulit luar tulang pipa yang keras dan padat, serta memiliki sifat kaku. Terbentuk dari tulang rawan yang mengalami osifikasi. Di bagian letak tulang rawan di bagian pergelangan tangan, tulang pangkal kaki, dan ruas tulang belakang. Fungsi dari tulang keras adalah menyusun sistem rangka. Mungkin sekian penjelasan kami dari jaringan epitel rongga mulut dan jaringan tulang. Sebelum kami menutup hasil dari presentasi kami, saya izinkan rekan-rekan sekalian untuk bertanya. Siap izin. Ya. Taruna Irsandi dari kelompok 2 izin bertanya. Kenapa tulang rawan disebut kondrosit? Masih ada? Siap, izin bertanya. Taruni Urcahaya izin bertanya dari kelompok 3. Nah, kalian kan sudah menjelaskan tentang jaringan epitel rongga mulut dan jaringan tulang. Tulang rawan memiliki 3 jenis, apa aja itu? Baik, terima kasih untuk rekan-rekan sekalian atas pertanyaannya. Tolong berikan kami waktu sekitar 1 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Untuk
Tadi pertanyaan pertama oleh Taruna Sandi, coba saya minta tolong untuk mengulang. Kenapa tulang rawan disebut kondrosit? Nah, kenapa tulang rawan disebut kondrosit? Karena tulang rawan itu merupakan campuran protein dengan polisakarida yang disebut dengan kondrosit. Jelas. Itu yang kedua akan dijawab oleh Tarunitas ya. Siap, jelas gitu lah. Baik, izin saya akan menjawab pertanyaan dari Taruni Nur Cahaya, yaitu apa saja 3 jenis dari tulang rawan. Nah, ada 3 jenis. Yang pertama, tulang rawan hialin, yang kedua, tulang rawan elastis, dan yang ketiga adalah tulang rawan fibrosa. Sekian dari kami. Mungkin sekian dari hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, nah jadi yang dibahas di sini jaringan epitel dengan jaringan tulang. Ya, sama seperti kelompok sebelumnya, jaringan tulang itu terbagi atas 2, ada tulang rawan dan ada tulang keras. Di sini sudah disebutkan bahwa tulang keras kulit luar tulang pipa yang keras dan dapat padat serta memiliki sifat kaku. Terbentuk dari tulang rawan yang mengalami osifikasi. Terbentuk dari tulang rawan yang mengalami osifikasi. Ini tadi yang Ibu maksud. Bahwa sebelumnya tulang rawanlah terlebih dahulu yang beberapa tulang. Kemudian tulang rawan itulah yang mengalami osifikasi akhirnya menjadi tulang keras atau yang disebut dengan tulang sejati, ya. Nah, kemudian hasil dari pengamatan kita sebelumnya itu menunjukkan bahwa yang pertama, jaringan epitel itu pada rongga mulut itu terlihat seperti bentuknya pipih, ya, dari yang rongga mulut. Tadi yang tidak disebutkan kelompok-kelompok sebelumnya, sekalian kita merangkum. Yang kita bahas di sini berdasarkan kelompok-kelompoknya itu tadi ada jaringan pipih dulu. Jaringan pipih di mana jaringan epitel pipih ini kita mengamatinya kemarin di mikroskop itu adalah rongga mulut. Di mana hasilnya adalah jaringan epitel pipih selapis. Oke, kemudian dari awetan-awetan yang kita amati ada beberapa macam. Kalau di sini kelompok ini yaitu jaringan tulang rawan dengan jaringan tulang keras. Dari semua kelompok ada apa saja jaringan yang sudah kita amati? Siapa yang bisa menyebutkan? Dari semuanya. Baik itu 1, 2, 3, 4 dan 5 semuanya. Apa saja sebenarnya yang kita sudah bahas di sini? Terutama yang sering-sering diulang, hampir semua kelompok bahkan melakukan pengamatan. Apa saja? Siapa yang bisa 1 orang? Sebutkan saja. Ayo, siapa yang bisa? Matin, bisa? 1, jaringan apa? Cepat, ayo. Izin menjawab, Bu. Jaringan epitel. Kemudian? Jaringan tulang. Tulang, apa lagi? Jaringan otot. Terus ada lagi? Apa lagi? Epitel ada banyak. Jaringan ikat yang mana jaringan ikat yang kita bahas? Jaringan tulang. Apa lagi? Kalau preparatnya apa aja preparat yang kalau preparat yang kita ambil sendiri kan sepakat kita sama-sama ngambil rongga mulut. Apa saja yang jaringan preparat yang awetan? Apa aja, Era? Jaringan otot, jaringan tulang, sama jaringan jenis-jenis epitel. Jaringan otot, jaringan tulang, dan jenis-jenis epitel. Otot ada berapa? 3. Apa saja? Otot polos, otot lurik, otot jantung. Kemudian yang dapat epitel apa? Yang kita amati preparatnya, awetannya. Rongga mulut yang kita buat, yang awetan preparat. Epitel squamosum. Terus apa lagi yang bentuknya preparat? Jaringan epitel silindris. Epitel silindris. Ada lagi yang kita dapat selain itu?
jaringan tulang rawan dan tulang keras. Ya, jadi itulah yang preparat yang bisa kita amati. Tadi kelompok siapa? Ya, nah jadi dari semuanya itu ada dua dari sebelumnya Ibu sampaikan kalau kita kaitkan dengan berapa macam jaringan pada hewan. Yang pertama ada epitel, kemudian ada jaringan otot, ikat, dan jaringan saraf. Nah, yang pertama yang sudah kita amati yaitu jaringan epitel. Kemudian jaringan apa? Otot. Apalagi yang sudah? Tulang. Masuk kemana jaringan tulang itu? Iya, masuk ke dalam kategori jaringan ikat. Nah, jadi Ibu ulang kembali di sini sesuai dengan yang sudah kita bahas. Ya, jaringan ikat itu salah satu contohnya yang sudah kita bahas adalah pada otot dan pada tulang. Itu hidup nggak? Hidupnya ini? Bentar ya. Ya, jaringan ikat itu komponennya ada yang disebut sebagai matriks. Ya, matriks itu adalah konten atau isi dari jaringan ikat itu sendiri. Kemudian tadi sudah disebutkan temannya bahwa ada jaringan ikat yang berupa serat-seratnya itu ada serat kolagen, kemudian elastin dan retikuler, ya. Nah, kemudian jaringan ikat yang pertama yaitu pada tulang, di mana sel tulangnya itu adalah osteosit. Kalau dia tulang, osteosit, osteoblas, sel-selnya. Kalau dia tulang, iya tulang keras. Kalau dia tulang rawan tadi sel-selnya, iya kondrosit, ya matriks keruh dan elastis. Kemudian ada jaringan ikat padat, yaitu contohnya tendon dan ligamen. Ya, tendon ini pelekat otot ke tulang. Kalau pemain bola tahu ini bagian-bagian ligamen dan tendon ini. Sering ada yang disebut dengan cedera ligamen. Ya. Kemudian ada daya jaringan ikat longgar, di mana susunannya pasti lebih renggang ketimbang dari jaringan ikat padat. Di sini fungsinya menyokong, mengelilingi dan menghubungkan elemen dari jaringan ke organ lainnya, ya, dari antara satu organ ke organ lainnya. Selanjutnya ada jaringan lemak. Jaringan lemak ini atau disebut dengan adiposa. Jaringan lemak ini paling banyak itu kalau sudah kulit ketemu jaringan lemak. Jadi kalau kita makan banyak, timbunan lemaknya itu lebih banyak di jaringan bawah kulit. Siapa itu? Yaitu golongan dari jaringan adiposa atau jaringan lemak. Fungsinya melindungi beberapa organ. Jadi beberapa organ kita itu lapisannya ada lapisan lemak supaya melindungi dari goncangan atau benturan. Kemudian menyimpan cadangan makanan. Nah, karena inilah sering disebut orang yang lebih gemuk itu lebih tahan lapar, ya, tapi tidak bisa menahan nafsu, gitu ya. Nah, kemudian mengatur suhu tubuh, ya, meluk orang gemuk itu lebih hangat katanya. Dicari yang gemuk, Peter lah terus ya. Oke, dan kemudian ada jaringan darah, ya, jaringan darah, ada jaringan darah komponennya yaitu komponen plasma dan komponen sel darah, di mana komponen plasma ini yang berupa cairannya, komponen padatnya berupa sel-sel darah. Ada berapa sel-sel darah kita? Iya, apa saja? Oh, itu golongan darah. Sel darah. Keping-keping darah, ya. Kalau AB itu adalah golongan darah. Nah, jaringan otot, ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Tadi Bu rasa cukup jelas perbedaannya yang disampaikan oleh kelompok sebelumnya. Kemudian ada jaringan epitel, ini kita sudah bahas berulang-ulang. Kemudian yang terakhir yang belum kita sentuh yaitu jaringan saraf, ya. Jaringan saraf selnya bentuknya itu cukup berbeda dari sel-sel pada umumnya, yaitu seperti ini selnya. Inilah yang disebut dengan sel saraf itu. Jadi kalau dia sel saraf begini, gimana sistemnya? Ya, kalau bicara sistem kan kita misal sistem pencernaan, mulut, kemudian esofagus, lambung gitu ya. Tapi kalau sistem saraf itu yang mana yang dikatakan sistem saraf? Maka kumpulan antara sel-sel saraf ini membentuk nanti ada otak, kemudian saraf sensorik, motorik, mengirimkan rangsangan, kemudian menghantarkan
efeknya untuk kita respon. Itulah yang disebut dengan sistem saraf, dan yang menjalankannya itu berupa sel seperti ini yang terhubung antara yang begini satu dengan yang lainnya sampai miliaran kaitan sel sarafnya. Ya, banyak dari jenisnya, kemudian kumpulan antara sel saraf inilah yang nantinya membentuk jaring. Jaringan saraf adalah komponen jaringan utama dari sistem saraf. Sistem saraf mengatur dan mengontrol fungsi tubuh dan aktivitas dan terdiri dari dua bagian. Sistem saraf pusat yaitu kemudian dari otak dan sumsum tulang belakang. Ini juga sistem saraf pusat. Jadi ada dia yang dikirim ke otak, ada yang dia dikirim ke sumsum tulang belakang, ya. Nah, contohnya apa? Tadi waktu di video itu kalau kita menyentuh duri, refleks kita menarik tangan, itu pertanda bahwa dikirimnya ke sini. Tapi kalau kita kemudian ibu tanya terus kalian berpikir, itu berarti kalian kirimnya iya. Karena kita mikir dulu gitu ya. Nah, jadi itulah dia pusat dari sistem saraf kita. Dan percabangan saraf perifer dari sistem saraf tepi. Jaringan ini terdiri dari neuron nama dari sel saraf. Menyebut sel saraf itu neuron. Ya, atau sel-sel saraf yang menerima dan mengirimkan rangsangan atau impuls. Kemudian juga dikenal sebagai sel-sel glia atau lebih sering hanya sebagai glia dari bahasa Yunani yang berarti lem, yang membantu menghantarkan impuls saraf serta memberikan nutrien bagi neuron, bagi sel-sel saraf. Jaringan saraf terdiri dari berbagai jenis sel-sel saraf yang semuanya memiliki sebuah akson atau juluran. Ya, jadi ini bagian aksonnya. Di sini nanti penerimaan, ini namanya bagian dendrit. Diterimalah rangsangan. Kemudian misalnya kalau si Irsandi mukul si Arapi, apakah itu nanti pukulannya akan dia balas? Kalau dia itu bersifat pukul-pukul balik secara refleks, itu berarti ke sumsum tulang belakang. Tapi kalau ketika dipukul terus dia memikirkan nangis, kalau nangis misalnya ya, itu berarti dikirim ke sistem saraf pusat otak. Ya, atau mungkin pukul balik nggak ya? Pukul balik ya, itu berarti dia pikirkan kembali di sistem saraf pusat otak, itu ya. Oke, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? 2 orang. Siapa? Irsandi lah dulu, Irsandi. Cepat. Apa saja? Mulai dari tadi yang presentasi sampai yang disampaikan. Cepat Irsandi. Dicari, disebutkan saja. Jaringan apa saja tadi yang kita bahas? Enggak, tadi kau mau enggak? Sani. Jaringan apa saja, Sani? Yang pertama jaringan epitel, Kemudian, jaringan otot, kemudian, jaringan ikat yaitu tersusun dari tulang-tulang, kemudian, jaringan saraf dan jaringan otot. jaringan epitel ada di mana tadi? Jaringan seluruh tubuh. Iya, di seluruh permukaan, baik itu permukaan luar maupun permukaan organ dalam atau permukaan rongga dalam. Kemudian kalau jaringan ikat apa aja tadi? Tulang rawan, tulang Iya, keras. jadi tadi di presentasi temannya ada otot dan ada jaringan tulang rawan dan tulang keras. Tapi jaringan ikat itu terdiri ada yang ikat longgar, ada yang ikat padat. Kalau ikat padat berarti kita bicara tulang. Kalau kita yang longgar berarti kita bicara tentang jaringan darah tadi dan jaringan adiposa atau jaringan lemak. Nah, terakhir ada sistem jaringan pada saraf. Jaringan saraf yang berfungsi untuk merangsang, menghantarkan rangsangan atau impuls. Oke. Nah, selanjutnya kalian isi lembar kerja ini 1 orang 1. Ya, 1 orang 1 walaupun di kelompok ngerjakannya masing-masing. Bagi kawan. Nanti Ibu tampilkan di situ pertanyaannya. Gampang ini. Berapa kalian? 1 orang 1 ya. Tuliskan namanya di situ walaupun kelompok. 3 ya. Sebentar untuk pernyataannya. Kan kok banyak kali kalian? Ya. Berapa? 5. Biasanya kalian yang buat
pernyataan dan jawaban. Kali ini kalian menjawab aja. Berapa? Enggak. Udah? Kurang? Ibu kasih waktu 5 menit ya. Masing-masing. Ya. Ini pernyataannya. Kelihatan? Kurang besar? Bisa. Ya. Sudah lebih ini? Udah? Salah ya? Masing-masing. No. Jauh kali. Di sini masih mending lagi orang di sini yang ditanyanya jauh ke kelompok ini. Halah. Jadi Aul. Ibu juga bercanda loh, Firman. Ya enggak juga lah. Tutup kan. Ayo. Satunya udah dijawab. Orang pertama ngumpul Ibu kasih bembeng 2. Orang pertama ngumpul Ibu kasih bembeng 2. Yo, 2000 pun kau dikutipin aja nggak bisa. Simpanlah sendiri. Tapi pertama harus benar juga. Nggak benar nggak juga lah. Sini. Perlu lah benarnya. Hah? Itu baru dikasih 2. Kalau ada salah satu aja nggak bisa. Gagal. Batal. Nggak tahu Ibu. Hehe. Ya. Otot lurik, otot polos, otot jantung. Otot jantung dengan otot polos. Otot jantung khusus di jantung. Hah? Enamnya berdua, 1. Astagfirullahaladzim, Tasya. Bisa nggak dibilangnya mirip ini? Memanglah si Tasya ini.
Ayo Ipo ini udah siap dia. Serius sekali dia dari tadi. Ayo Ipo. Harapi sendirilah. Jauh kali kelompokmu, oke lah. Ya, nama lainnya. Ih, bukumu ada. Perlu lagi Bu tunjukkan halamannya, aduh. Ada Bu, ada. Enggak. Hanam itu memanglah si Jose. Udah terbalik sekarang 6 dengan 9 ya Jose. Ayo cepat. Ih, 2 lagi pun kosong namanya, nggak siap. Nomor berapa? Komponennya banyakkan air, mengangkut sari-sari makanan, hormon, zat sisa, hasil metabolisme antibodi. Di pertemuan kemarin itu kita bahas. Ada di video pun lagi. Video sebelumnya. Oh, nggak tahu Ibu, sini dulu. Sini dulu. Ya nggak tahu Ibu, sini dulu makanya. Kan salah kan? Ini gimana? Nggak ada spasi Bu? Memang nggak ada lah. Mau nyatu ya? Iya. Berarti betul gimana kalau kayak gitu? Ya Bu. Satu orang ya. Ya, sabar Nak. Selapis, sikat, tulang, plasma, agranulosit, kartilago, leukosit, polos, saraf. Oke. Gak bisa satu orang aja yang untuk dapat selebihnya nanti Bu periksa. Ih, satu kotak. Saya kedua. Oke, silakan duduk yang sudah. Nggak bisa satu. Sini. Ayo. Ipo. Satu. Tumpur banyak-banyak. Yang tadi Bu janjikan mendapatkan bembeng 2 yaitu atas nama Firman Kristopan. Karena dia duluan dan benar. Kemudian masih ada the best presentasi. The best presentasi menurut Ibu ya dengan apa yang sudah Ibu lihat dan Ibu nilai jatuh kepada kelompok IPO. Kemudian the best poster ada 2 jatuh kepada kelompok Firman. Tepuk tangan. Dan satu lagi the best poster jatuh kepada kelompok Jose. Ya, nanti Ibu kasih hadiahnya. Ya, kan bukan bilang nggak bagus, ada yang lebih bagus. Makanya the best. Oke ya. Nanti Ibu kasih. Oke.
Sudah? Apa? Pantun. Oh iya. Oh ya, nanti yang pantun Ibu kasih sus pantunnya, tapi nggak semua. Yang dia aja. Udah sampai bikin pantun. Oke, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pembelajarannya hari ini, cukup menyenangkan. Terima kasih yang sudah menyiapkan tugasnya. Jangan lupa di pertemuan berikutnya kita masuk ke materi sistem peredaran darah. Walaupun sudah ada kita bahas, akan kita bahas lebih lanjut. Untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa sama-sama yang dipimpin oleh Jose. Silakan Jose. Mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Drop. Siang, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.